Rocky Gerung terus bertambah. Bareskrim tunda pemeriksaan. Bareskrim Polri menyebut belum ada rencana untuk memanggil Rocky Gerung buntut pernyataannya yang diduga menghina Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi. Belum, jadwalkan pemeriksaan Rocky, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro, Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Ia menuturkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi dan ahli dalam kasus tersebut sebelum memanggil Rocky. Kami lengkapi dulu barang bukti, saksi dan ahli, kata Jenderal Bintang 1 itu. Juhandani mengatakan, pihaknya sudah menerima total 25 laporan polisi soal kasus Rocky Gerung. Baik di Bareskrim Polri maupun Polda jajaran yang ada di Indonesia. Terkait laporan yang ada di Polda, ditarik ke Bareskrim Polri. Semua LP ditarik ke Mabes, karena objek perkara dan terlapor sama. Dalam proses, 15 LP sudah diterima Pidum, kata dia. Semua, proses penanganan laporan, masih berjalan, baik Mabes maupun Satwil, sambungnya. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Rahardjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Semua LP ditarik ke Mabes karena objek perkara dan terlapor semua sama, kata Juhandani, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Betul, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk 3 LP yang dibuat SPKT Polda Metro Jaya, resmi sudah dilimpahkan ke Bareskrim Polri, katanya. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Yuk, terima kasih. Langsung masuk aja. Maju tangan. Sayap kanan kosong. Terima kasih. Langsung masuk aja. Kawal. Sekalian sebagai kita kebangsaan kita, marilah sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah. Yuk, terima kasih. Langsung masuk aja. Kawal. Maju tangan. Sayap kanan kosong. Sekalian, acara kita segera mulai. Mohon segera menempatkan pada posisi yang. Bareskrim Polri menyebut hingga kini masih belum berencana untuk memanggil Rocky Gerung dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Hal ini karena masih melakukan pemeriksaan saksi dan ahli sebelum melakukan pemanggilan terhadap Rocky Gerung. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Rahardjopuro mengatakan harus ada beberapa hal yang perlu dilengkapi sebelum melakukan pemanggilan terhadap Rocky. Beberapa hal yang harus dilengkapi tersebut beberapa di antaranya, yakni barang bukti, saksi, dan ahli. Hingga saat ini sudah ada 25 laporan kasus yang masuk ke Bareskrim Polri. Beberapa waktu lalu, Saudara Panglima Jilah juga sempat mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangannya untuk memastikan Bareskrim mengusut laporan kasus Rocky Gerung. Ia juga menegaskan
siap menggunakan hukum adat jika Bareskrim tak kunjung memproses. Panglima Jilah juga meminta Kapolri untuk memberikan atensi pada kasus ini. Bacuramin Cak Saruga, Basengat Kak Jibata. Arus. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan. Demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangkule Rajak Setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah, Tario Borneo Bangkule Rajak Setanah Dayak. Dan siapapun yang mengganggu akan kami hukum adat dengan cara adat Dayak. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Terima kasih. Ada hal-hal yang lain yang akan terjadi. Jadi saya kebetulan mewakili beliau selaku lawyernya. Saya minta ya jangan sekali-sekali lagi untuk menghina presiden. Itu aja. Ya. Penyampaian disampaikan kepada siapa? Maksudnya? Dari siapapun. Di dalam Iya. Ke siapa? Dengan Wakapolri maupun dengan Kapolri. Dan setelah ini tindak lanjutnya apakah ada dalam laporan itu akan serius untuk melapor ke polisi? Iya. Itu akan kita lakukan. Pasal apa Pak rencananya yang akan Ya, digunakan? penghinaan. Iya. Kira ada lagi? Berapa orang Pak hari ini Ya, yang ke Baris Krim? 8 orang. 8 orang Dari Kalimantan. dari koalisi atau aliansi masyarakat mana boleh dijelaskan? Pasukan merah. Pasukan merah. Apa? Iya, kita nanti Setanah Dayak. seluruh Kalimantan akan melakukan. Hari ini sampai 7 hari depan. Kita di setiap daerah akan melaporkan sama. Kita semua masyarakat adat Dayak dan khusus pasukan merah. Hari ini sudah mulai melaporkan. Seperti diarahkan ada Ya, mungkin lebih detail poin-poin apa saja yang dilaporkan. Ya. Sekarang belum. Kalau kita katakan kita Kira-kira kapan tuh Pak? Pak, ada pernyataan sikapnya apakah terkait dengan pernyataan Rocky Gerung di Sunan Ramli dibahas tadi? Ya itu salah satunya itu. izin ya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli berencana untuk kembali menanyakan aduan penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung beberapa waktu lalu. Yasona Lauli mengungkit hinaan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung terhadapnya pada 2020 lalu. Hal ini dilakukan oleh Yasona setelah heboh pernyataan Rocky yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Pada Januari 2020 lalu, Yasona mengadukan cuitan Rocky Gerung ke polisi. Cuitan itu dianggap Yasona seolah menyamakan marga suku Nias dengan binatang.
Kendati demikian, sampai sekarang tidak ada lanjutan dari laporan tersebut. Sementara itu, saudara, terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Jokowi, Bareskrim Polri kini mulai bergerak. Bareskrim mulai memeriksa saksi-saksi, meski identitas sosok saksi tersebut masih dirahasiakan. Namun, Bareskrim belum berencana memeriksa Rocky Gerung lantaran masih melengkapi barang bukti, saksi, dan ahli. Yuk, langsung masuk aja. Sayap kanan kosong. Sekalian, acara kita segera mulai. Mohon segera menempatkan pada posisi yang sudah disiapkan karena akan segera kita mulai jalan. Langsung masuk aja. Sekalian, sebagai kebangsaan kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Terima kasih sudah hadir walaupun undangannya mendadak ya. Tadi memang Bung Rocky merasa ingin perlu bertemu dengan teman-teman, daripada banyak sekali pertanyaan masuk satu persatu, daripada dijawab satu-satu, lebih baik kita ketemu langsung gitu ya Bung Rocky ya. Kita ngomongin apa hari ini? Soal PT 0%. Oke. Jadi kita ngomongin hari ini soal PT 0% ya. Silakan Bung Rocky untuk menjelaskan soal PT 0% itu. Semuanya dimulai dari soal PT 0%. Mike. Mic-nya harus mepet. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal tuh. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa
soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silakan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih pada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun, kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantul, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dipermain di air keruh. Tapi saya harus mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh, mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau
kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi itu. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan. Kan itu yang saya sebut sebagai apa, permainan semacam itu, sangat menipu tuh. Pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus. Bukan, buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi. Bukan saya mengompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dari 2 tahun lalu tuh gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah di situ? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus belli pertama itu, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, ya oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa tersinggung. Ya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil resiko untuk menjadi. Laporan terhadap Rocky Gerung terus bertambah. Bareskrim tunda pemeriksaan. Bareskrim Polri menyebut belum ada rencana untuk memanggil Rocky Gerung buntut pernyataannya yang diduga menghina Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi. Belum, jadwalkan pemeriksaan Rocky, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro, Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Ia menuturkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi dan ahli dalam kasus tersebut sebelum memanggil Rocky. Kami lengkapi dulu barang bukti, saksi dan ahli, kata Jenderal Bintang 1 itu.
Juhandani mengatakan, pihaknya sudah menerima total 25 laporan polisi soal kasus Rocky Gerung. Baik di Bareskrim Polri maupun Polda jajaran yang ada di Indonesia. Terkait laporan yang ada di Polda, ditarik ke Bareskrim Polri. Semua LP ditarik ke Mabes, karena objek perkara dan terlapor sama. Dalam proses, 15 LP sudah diterima Pidum, kata dia. Semua, proses penanganan laporan, masih berjalan, baik Mabes maupun Satwil, sambungnya. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Semua LP ditarik ke Mabes karena objek perkara dan terlapor semua sama, kata Juhandani, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Betul, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk 3 LP yang dibuat SPKT Polda Metro Jaya, resmi sudah dilimpahkan ke Bareskrim Polri, katanya. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Langsung masuk aja. Sayap kanan kosong. Langsung masuk aja. Kawal. Sekalian sebagai kita kebangsaan kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah. Yuk, terima kasih. Langsung masuk aja. Kawal. Maju belakang. Sayap kanan kosong. Sekalian, acara kita segera mulai. Mohon segera menempatkan pada posisi yang. Bareskrim Polri menyebut hingga kini masih belum berencana untuk memanggil Rocky Gerung dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Hal ini karena masih melakukan pemeriksaan saksi dan ahli sebelum melakukan pemanggilan terhadap Rocky Gerung. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan harus ada beberapa hal yang perlu dilengkapi sebelum melakukan pemanggilan terhadap Rocky. Beberapa hal yang harus dilengkapi tersebut beberapa di antaranya, yakni barang bukti, saksi, dan ahli. Hingga saat ini sudah ada 25 laporan kasus yang masuk ke Bareskrim Polri. Beberapa waktu lalu, Saudara Panglima Jilah juga sempat mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangannya untuk memastikan Bareskrim mengusut laporan kasus Rocky Gerung. Ia juga menegaskan siap menggunakan hukum adat jika Bareskrim tak kunjung memproses. Panglima Jilah juga meminta Kapolri untuk memberikan atensi pada kasus ini. Bacura minta saruga, basengat ka dibata. Arus. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara.
Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangkule Rajak Setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah Tario Borneo Bangkule Rajak Setanah Dayak. Dan siapapun yang mengganggu akan kami hukum adat dengan cara adat Dayak. Adil Kak Kalino, Kacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih. Kami bertanya. Ada hal-hal yang lain yang akan terjadi. Jadi saya kebetulan mewakili beliau selaku lawyernya. Saya minta ya jangan sekali-sekali lagi untuk menghina presiden. Itu aja. Ya. Penyampaian disampaikan kepada siapa? Maksudnya? Ke siapapun. Di dalam Iya. Ke siapa? Dengan Wakapolri maupun dengan Kapolri. Dan setelah ini tindak lanjutnya apakah ada dalam laporan ke polisi juga akan serius untuk melapor ke polisi? Iya, itu akan kita lakukan. Pasal apa Pak rencana yang akan digunakan? Penghinaan. Iya. Kira ada lagi? Berapa orang Pak Ya, yang ke Baris Krim? 8 orang. 8 orang Dari Kalimantan. Dari koalisi atau aliansi masyarakat mana mau dijelaskan? Pasukan merah. Iya, kita Di Tanah Dayak. seluruh Kalimantan akan melakukan. Hari ini sampai 7 hari depan. Kita di setiap daerah melaporkan sama. Kita semua masyarakat adat Dayak dan khusus pasukan merah. Hari ini sudah mulai melaporkan. Seperti daerah Kanada. Ya, Mungkin lebih detail poin-poin apa saja yang dilaporkan. Ya. Sekarang kita akan melakukan. Kira-kira kapan tuh Bang? Pak, ada di pernyataan sikapnya apakah terkait dengan pernyataan Rocky Gerung yang sedang ramai dibahas hari ini? Iya, itu salah satunya itu. izin ya. Siap. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli berencana untuk kembali menanyakan aduan penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung beberapa waktu lalu. Yasona Lauli mengungkit hinaan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung terhadapnya pada 2020 lalu. Hal ini dilakukan oleh Yasona setelah heboh pernyataan Rocky yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Pada Januari 2020 lalu, Yasona mengadukan cuitan Rocky Gerung ke polisi. Cuitan itu dianggap Yasona seolah menyamakan marga suku Nias dengan binatang. Kendati demikian, sampai sekarang tidak ada lanjutan dari laporan tersebut. Sementara itu, saudara, terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Jokowi, Bareskrim Polri kini mulai bergerak. Bareskrim mulai memeriksa saksi-saksi, meski identitas sosok saksi tersebut masih dirahasiakan. Namun, Bareskrim belum berencana memeriksa Rocky Gerung lantaran masih melengkapi barang bukti, saksi, dan ahli. Ya,
Langsung masuk aja. Sayap kanan kosong. Sekalian, acara kita segera mulai. Mohon segera menempatkan pada posisi yang sudah disiapkan karena akan segera kita mulai jalan. Langsung masuk aja. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Terima kasih sudah hadir walaupun undangannya mendadak ya. Tadi memang Bung Rocky merasa ingin perlu bertemu dengan teman-teman daripada banyak sekali pertanyaan masuk satu persatu, daripada dijawab satu-satu lebih baik kita ketemu langsung gitu ya Bung Rocky ya. Betul. Kita ngomongin apa hari ini? Soal PT 0%. Oke, jadi kita ngomongin hari ini soal PT 0% ya. Silakan Bung Rocky untuk menjelaskan soal PT 0% itu. Semuanya dimulai dari soal PT 0%. Mike. Mic-nya harus mepet. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR, buat
intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa. Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih pada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantul, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh, mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi itu. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperburukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan. Kan itu yang saya sebut sebagai apa, permainan semacam itu, masa menipu tuh. Pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan
Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompromi. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan udah dari 2 tahun lalu tuh gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah di situ tuh? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam tuh. Oke, itu kasus belli pertama itu, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diabort. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara itu, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina itu. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, ya oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa tersinggung. Ya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi. Laporan terhadap Rocky Gerung terus bertambah. Bareskrim tunda pemeriksaan. Bareskrim Polri menyebut belum ada rencana untuk memanggil Rocky Gerung buntut pernyataannya yang diduga menghina Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi. Belum, jadwalkan pemeriksaan Rocky, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro, Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Ia menuturkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi dan ahli dalam kasus tersebut sebelum memanggil Rocky. Kami lengkapi dulu barang bukti, saksi dan ahli, kata Jenderal Bintang 1 itu. Juhandani mengatakan, pihaknya sudah menerima total 25 laporan polisi soal kasus Rocky Gerung. Baik di Bareskrim Polri maupun Polda jajaran yang ada di Indonesia. Terkait laporan yang ada di Polda, ditarik ke Bareskrim Polri. Semua LP ditarik ke Mabes, karena objek perkara dan terlapor sama. Dalam proses, 15 LP sudah diterima Pidum, kata dia. Semua, proses penanganan laporan, masih berjalan, baik Mabes maupun Satwil, sambungnya. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong.
Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Semua LP ditarik ke Mabes karena objek perkara dan terlapor semua sama, kata Juhandani, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Betul, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk 3 LP yang dibuat SPKT Polda Metro Jaya, resmi sudah dilimpahkan ke Bareskrim Polri, katanya. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Langsung masuk aja. Sayap kanan kosong. Langsung masuk aja. Kawal. Sekalian sebagai kita kebangsaan kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah. Yuk, terima kasih. Langsung masuk aja. Kawal. Sayap kanan kosong. Sekalian, acara kita segera mulai. Mohon segera menempatkan pada posisi yang. Bareskrim Polri menyebut hingga kini masih belum berencana untuk memanggil Rocky Gerung dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Hal ini karena masih melakukan pemeriksaan saksi dan ahli sebelum melakukan pemanggilan terhadap Rocky Gerung. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan harus ada beberapa hal yang perlu dilengkapi sebelum melakukan pemanggilan terhadap Rocky. Beberapa hal yang harus dilengkapi tersebut beberapa di antaranya, yakni barang bukti, saksi, dan ahli. Hingga saat ini sudah ada 25 laporan kasus yang masuk ke Bareskrim Polri. Beberapa waktu lalu, Saudara Panglima Jilah juga sempat mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangannya untuk memastikan Bareskrim mengusut laporan kasus Rocky Gerung. Ia juga menegaskan siap menggunakan hukum adat jika Bareskrim tak kunjung memproses. Panglima Jilah juga meminta Kapolri untuk memberikan atensi pada kasus ini. Bacura minta saruga, basengat ka dibata. Arus. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN
sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan. Demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangpule Rajak Setanah Daya tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah Tario Borneo Bangpule Rajak Setanah Daya. Dan siapapun yang mengganggu akan kami hukum adat dengan cara adat Dayak. Adil Kak Talino, Kacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih. Kami bertanya. Ada hal-hal yang lain yang akan terjadi. Jadi saya kebetulan mewakili beliau selaku lawyernya. Saya minta ya jangan sekali-sekali lagi untuk menghina presiden. Itu aja. Ya. Penyampaian disampaikan kepada siapa? Maksudnya? Ke siapapun. Di dalam Iya. Ke siapa? Dengan Wakapolri maupun dengan Kapolri. Dan setelah ini tindak lanjutnya apakah ada laporan ke polisi itu akan serius untuk lapor ke polisi? Iya, itu akan kita lakukan. Pasal apa Pak rencananya yang akan Ya, digunakan? penghinaan. Iya. Saya kira ada lagi. Berapa orang Pak akhirnya Ya, yang ke baris 8 orang. 8 orang Dari Kalimantan. dari koalisi atau aliansi masyarakat mana boleh dijelaskan? Pasukan merah. Pasukan merah. Berapa? Iya, kita Setanah Daya. seluruh Kalimantan akan melakukan. Hari ini sampai jadi hari berapa? Kita di setiap daerah melaporkan sama. Kita semua masyarakat adat Dayak dan khusus pasukan merah. Hari ini sudah mulai melaporkan. Seperti daerah Kanada. Ya, Mungkin lebih detail poin-poin apa saja yang dilaporkan. Ya. Masih kita nanti. Sekarang belum. Kita akan melakukan. Kira-kira kapan tuh Bang? Pak, ada pernyataan sikapnya apakah terkait dengan pernyataan Rocky Gerung yang sedang ramai dibahas hari ini? Ya itu salah satunya itu. izin ya. Siap. Kita harus Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli berencana untuk kembali menanyakan aduan penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung beberapa waktu lalu. Yasona Lauli mengungkit hinaan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung terhadapnya pada 2020 lalu. Hal ini dilakukan oleh Yasona setelah heboh pernyataan Rocky yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Pada Januari 2020 lalu, Yasona mengadukan cuitan Rocky Gerung ke polisi. Cuitan itu dianggap Yasona seolah menyamakan marga suku Nias dengan binatang. Kendati demikian, sampai sekarang tidak ada lanjutan dari laporan tersebut. Sementara itu, saudara, terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Jokowi, Bareskrim Polri kini mulai bergerak. Bareskrim mulai memeriksa saksi-saksi, meski identitas sosok saksi tersebut masih dirahasiakan. Namun, Bareskrim belum berencana memeriksa Rocky Gerung lantaran masih melengkapi barang bukti, saksi, dan ahli. Yuk, awal Bang. Terima kasih. Langsung masuk aja. Kawal. Maju belakang. Sayap kanan kosong.
segera mulai. Mohon segera menempatkan pada posisi yang sudah disiapkan karena akan segera kita mulai jalan. Langsung masuk aja. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Terima kasih sudah hadir walaupun undangannya mendadak ya. Tadi memang Bung Rocky merasa ingin perlu bertemu dengan teman-teman daripada banyak sekali pertanyaan masuk satu persatu, daripada dijawab satu-satu lebih baik kita ketemu langsung gitu ya Bung Rocky ya. Betul. Kita ngomongin apa hari ini? Soal PT 0%. Oke. Jadi kita ngomongin hari ini soal PT 0% ya. Silakan Bung Rocky untuk menjelaskan soal PT 0% itu. Semuanya dimulai dari soal PT 0%. Mike. Mic-nya harus mepet. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang pasti berat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan
untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti, itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantul, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya harus mengerti, tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh, mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi itu. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperburukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan. Kan itu yang saya sebut sebagai apa, permainan semacam itu, pusat menipu itu. Pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus. Bukan, buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi. Bukan saya mengompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan udah dari 2 tahun lalu tuh gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah di situ? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus Beli pertama itu, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Jadi
Kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan, diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, itu menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina itu. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, ya oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi. Laporan terhadap Rocky Gerung terus bertambah. Bareskrim tunda pemeriksaan. Bareskrim Polri menyebut belum ada rencana untuk memanggil Rocky Gerung buntut pernyataannya yang diduga menghina Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi. Belum, jadwalkan pemeriksaan Rocky, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro, Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Ia menuturkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi dan ahli dalam kasus tersebut sebelum memanggil Rocky. Kami lengkapi dulu barang bukti, saksi dan ahli, kata Jenderal Bintang 1 itu. Juhandani mengatakan, pihaknya sudah menerima total 25 laporan polisi soal kasus Rocky Gerung. Baik di Bareskrim Polri maupun Polda jajaran yang ada di Indonesia. Terkait laporan yang ada di Polda, ditarik ke Bareskrim Polri. Semua LP ditarik ke Mabes, karena objek perkara dan terlapor sama. Dalam proses, 15 LP sudah diterima Pidum, kata dia. Semua, proses penanganan laporan, masih berjalan, baik Mabes maupun Satwil, sambungnya. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Rahardjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Semua LP ditarik ke Mabes karena objek perkara dan terlapor semua sama, kata Juhandani, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak,
mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Betul, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk 3 LP yang dibuat SPKT Polda Metro Jaya, resmi sudah dilimpahkan ke Bareskrim Polri, katanya. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Sayap kanan kosong. Langsung masuk aja. Kawal. Sekalian sebagai kita kebangsaan kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah. Yuk, kawal Bang. Terima kasih. Langsung masuk aja. Kawal. Maju belakang. Sayap kanan kosong. Sekalian, acara kita segera mulai. Mohon segera menempatkan pada posisi yang. Bareskrim Polri menyebut hingga kini masih belum berencana untuk memanggil Rocky Gerung dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Hal ini karena masih melakukan pemeriksaan saksi dan ahli sebelum melakukan pemanggilan terhadap Rocky Gerung. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan harus ada beberapa hal yang perlu dilengkapi sebelum melakukan pemanggilan terhadap Rocky. Beberapa hal yang harus dilengkapi tersebut beberapa di antaranya, yakni barang bukti, saksi, dan ahli. Hingga saat ini sudah ada 25 laporan kasus yang masuk ke Bareskrim Polri. Beberapa waktu lalu, Saudara Panglima Jilah juga sempat mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangannya untuk memastikan Bareskrim mengusut laporan kasus Rocky Gerung. Ia juga menegaskan siap menggunakan hukum adat jika Bareskrim tak kunjung memproses. Panglima Jilah juga meminta Kapolri untuk memberikan atensi pada kasus ini. Bacura minta saruga, basengat ka di bata. Arus. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangkule Rajak setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi
siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah, Kariu Borneo Bangkoi Raja, setanah Dayak. Dan siapapun yang mengganggu akan kami hukum adat dengan cara adat Dayak. Adil Kak Talino, Kacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih. Kami bertanya. Ada hal-hal yang lain yang akan terjadi. Jadi saya kebetulan mewakili beliau